Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 471 sampai bab 475. Di channel novel Donghua. Bab 471, Api Kemarahan, Kekuatan untuk Menghancurkan Gunung. Putri, kali ini kau harus mengulur waktu untukku. Chumu berkata lagi pada Putri Jinrou. Putri Jinrou mengangguk dengan berat, lalu segera merapal mantra untuk memanggil hewan peliharaan jiwa pertahanannya. Hewan peliharaan jiwa pertahanan Putri Jinrou adalah raja tipe batu yang ditutupi baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hewan itu sangat besar, berdiri di depan Chumu seperti tembok besar. Akhirnya, Bat Monarch Blood Beast masih melancarkan serangan. Ia berdiri 100 meter jauhnya, sementara mulutnya mengumpulkan sinar berwarna darah. Ketika energinya mencapai batasnya, Bat Monarch Blood Beast melepaskan sinar itu ke arah Chumu dan Putri Jinrou. Cahaya darah tingkat ke-9 menempel di tanah saat terbang, langsung menghancurkan bebatuan yang dilewatinya. Beng! Kekuatan cahaya darah menghantam tubuh Raja tipe batu Putri Jinrou. Tubuh Raja tipe batu itu tertutup batu kristal tingkat lanjut saat serangan mendekat. Pada saat yang sama, cahaya bintang baju zirah jiwa tingkat 8 menyala, menghalangi energi cahaya darah. Cahaya darah ini hanya meninggalkan bekas penyok pada Raja tipe batu, yang pada dasarnya hanya goresan menurut standar hewan peliharaan jiwa dunia unsur. Pertahanan tahap akhir peringkat ke-9. Pemuda bernama Pan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Pertahanan Raja tipe batu Putri Jinrou sangat tinggi. Hewan peliharaan jiwa seperti Raja Kelelawar Binatang Darah sudah menjadi salah satu entitas terkuat di tingkat kedua, dan serangannya tidak dapat diblokir oleh banyak orang. Pemuda bernama Pan tidak menyangka sang putri sekuat ini dan mampu menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Putri Jinrou mengenali pemuda bernama Pan. Nama lengkap orang ini adalah Pan Zheng. Pan Zheng tidak begitu terkenal di kota Tianxia, dan masyarakat hampir tidak mengenalnya sama sekali. Namun, Putri Jinrou sangat mengenal orang ini. Pan Zheng dulunya adalah anggota aliansi jiwa, dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa di tahap awalnya, sering kali menantang para ahli aliansi jiwa tingkat kedua. Tantangan terakhir terjadi beberapa tahun lalu, ketika Pan Zheng menantang anggota tingkat kedua paling kuat dari aliansi jiwa, Si Tian. Pan Zheng kalah, dan semua berita tentangnya menghilang setelah itu. Dia tidak hanya meninggalkan Soul Alliance, dia juga tidak pernah muncul di faksi lain. Putri Jinrou sangat tercengang saat melihat Pan Zheng di hadapannya, karena ahli aliansi jiwa yang tersembunyi ini sekarang menjadi pemimpin para pembunuh. Bekerja untuk seorang wanita yang identitasnya tidak diketahui. Chumu, Putri Jinrou tahu bahwa, dalam pertarungan sesungguhnya, dia mungkin bukan tandingan Pan Zheng, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya untuk melarikan diri pada Chumu. Saat Putri Jinrou memiringkan kepalanya ke arah Chumu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chumu kembali terbakar oleh api iblis. Kali ini, api iblis Chumu tidak disebabkan oleh pemanggilan mimpi buruk putih, melainkan pembakaran sejumlah energi di dalam tubuhnya sendiri. Berdiri di samping Chumu, Putri Jinrou bahkan dapat merasakan efek dingin yang menusuk jiwa dari api dingin itu. Chumu, sambil melantunkan mantranya, melirik lagi ke arah Putri Jinrou, memberi isyarat, "Lindungi aku." Putri Jinrou segera menyadari bahwa Chumu sedang mengumpulkan teknik serangan yang sangat kuat. Dia melirik kedua hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Pan Zheng dan hewan peliharaan jiwa yang dipanggil pria lainnya. Melihat tiga tingkatan raja kelas menengah fase ke-9 mendekat dengan ganas, dia segera membiarkan Towering Ice Curse Demon Fox dan Dark Devil Buddhist mulai menabrak bagian tengah gunung. Tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. 100 meter sebenarnya sangat pendek, terutama untuk tingkatan raja kelas menengah tahap ke-9. Sedikit waktu yang dibeli Putri Jinrou untuk Chumu sebenarnya sangat penting. Tidak. Akhirnya, mimpi buruk putih itu menyelesaikan penyaluran tekniknya. Api iblis di tubuh Chumu berkobar lebih tinggi lagi setelah teriakan tajam dari mimpi buruk putih. 9 api iblis dunia bawah terangkat ke atas.
Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa api iblis itu naik ke 13 tingkat yang berbeda, seperti 13 organisme api iblis yang tidak berbentuk. Semuanya menyerbu ke arah awan dengan marah untuk melihat musuh mereka dari atas. Setelah mimpi buruk putih, nyala api kerajaan ganda Mosie juga menyelesaikan penyaluran neraka 13 Inferno. Mosie mengangkat kepalanya, bulunya yang keperakan menari-nari di tengah kobaran api kerajaan yang kacau. Api kerajaan mulai mengelupas perlahan dari Mosie, satu persatu menjadi 13 rubah api raksasa yang melangkah ke awan. Warna putih dari 9 api iblis dunia bawah, warna merah menyala dari api iblis jahat, warna merah tua dari api darah. 3 api dengan warna berbeda bersemayam dalam 13 lapisan di atas awan untuk menciptakan kobaran api baru. Saat cahaya dari api menerangi tanah, ekspresi wajah wanita bercadar itu sedikit berubah. Dia jelas memahami kekuatan teknik gabungan ini dan hendak melantunkan mantra untuk menghentikannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Chumu juga memiliki api iblis pada dirinya sendiri. Teknik neraka 13 Inferno yang ketiga. Wanita bercadar itu akhirnya menunjukkan kepanikan. 2 teknik tipe api tingkat 8 yang digabungkan sudah menakutkan. Jika 3 digabungkan, itu akan menciptakan kemampuan destruktif dari fase lengkap tingkat 9. Dengan serangan seperti itu, bahkan Bad Monarch Blood Beast bisa langsung terbunuh dengan serangan langsung. Wanita bercadar itu tidak berani ragu lagi. Mata cekung itu tiba-tiba membentuk 2 bilah racun mental yang kuat yang melesat melewati hewan peliharaan jiwa defensif Putri Jinrou dan langsung menuju dunia mental Chumu. Rasa sakit mental yang hebat segera menyerang. Serangan mental yang kuat ini hampir menyebabkan 13 neraka Inferno Chumu terganggu. Tuan muda, ini adalah gigitan mental beracun, cepat hentikan teknik ini dan gunakan ingatan jiwamu untuk membuang racunnya. Teriak Li Tua dengan keras. Gigitan mental beracun adalah teknik mental yang sangat menakutkan. Jika tidak ditangani tepat waktu, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada pikiran. Tidak. Teknik White Nightmare dan Mosie sudah mencapai batasnya. Jika Chumu tidak menggabungkan 13 neraka Inferno miliknya sekarang, mereka harus melepaskan teknik mereka sekarang atau membiarkannya menghilang di udara. Beng! Dengan suara keras, Raja tipe batu di depan Chumu tidak dapat lagi menahan serangan gabungan dari 3 hewan peliharaan jiwa, dan jatuh dengan keras di depan Chumu. Setelah Raja tipe batu jatuh, Chumu dapat melihat dengan jelas wanita berkerudung itu. Wanita bercadar itu menatapnya kosong, tanpa emosi. Namun, perasaan sombong dan sikap palsu yang seolah-olah lebih unggul dari semua makhluk hidup menyebabkan Chumu merasa sangat jijik. Chumu menggigit dan mengabaikan gigitan mental beracun. 9 api iblis dunia bawah di tubuhnya berkumpul seperti gelombang pasang, bergulung bersama kebencian di hati Chumu. Itu mewakili penilaian yang paling kuat saat melesat ke awan untuk bergabung dengan mimpi buruk putih dan 13 neraka Inferno milik Mosie. Ketiga jenis api bergabung dan menjadi energi jenis api yang lebih kuat. Akhirnya, 13 api neraka pun jatuh. Suaranya yang lewat bersiul menyakitkan, saat apinya menerangi seluruh langit. Beng! Sinar Inferno Hell jatuh. Api tebal menyelimuti wanita berkerudung, Pan Zheng, pemuda misterius, Shen Yichen, wakil pemimpin, serta 5 hewan peliharaan jiwa yang dipanggil. Beng! Ketika neraka Inferno kedua runtuh, seluruh bukit hancur lebur. Api iblis yang dahsyat, api darah yang mengeringkan darah, dan 9 api iblis dunia bawah yang menusuk jiwa. Beng! Beng! Pukulan ketiga dan keempat menyebabkan gunung mulai berguncang. Beng! 13 neraka Inferno berarti teknik tersebut memiliki 13 serangan. Dengan 3 teknik tingkat ke-8 ini ditumpangkan, berarti totalnya ada 39 neraka Inferno. Api membakar langit, menyebabkan puncak gunung bermekaran dengan bunga lili api. Di bawah bunga lili api yang indah itu, terjadilah pertunjukan kehancuran yang paling mengejutkan. Putri Jinrou berdiri di tepi api dengan mengenakan pakaian hitam. Matanya hampir tidak bisa terbuka sekarang, karena penglihatannya sepenuhnya dilalap api. Jantung Putri Jinrou berdebar-debar seperti gelombang api. Teknik yang memukau namun sangat mematikan ini dilancarkan oleh Chumu. Kekuatan penghancur seperti itu tidak dapat dihalangi oleh siapapun di tingkat kedua.
Bahkan dapat langsung membunuh seluruh kelompok yang disebut ahli tersembunyi. Jika dia sendiri tidak berada jauh di dalam neraka Inferno, Putri Jinro mungkin tidak akan percaya bahwa ini adalah kemampuan penghancur tipe api yang sesungguhnya. Putri, ayo cepat pergi. Aku tidak bisa mengendalikan jangkauan energinya. Wajah Cumus tiba-tiba menjadi sangat pucat saat dia menggunakan suara khawatir untuk memberitahu Putri Jinro. Putri Jinro akhirnya bereaksi setelah mendengar perintah itu. Dia segera menarik kembali Raja Tipe Batu yang bergerak lambat dan melompat ke tubuh rubah iblis es menjulang. Apakah kamu baik-baik saja? Putri Jinro tampak khawatir dan bertanya pada Cumu, yang tubuhnya terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cumu tidak menjawab, hanya dengan cepat melompat ke Mo Xie dan menyuruhnya untuk langsung melompat dari tebing curam. 4 kaki api kerajaan menyemburkan api. Saat dia melangkah maju, dia seperti berlari di udara. Mimpi buruk putih, ayo berangkat. Tidak. Mimpi buruk putih tidak tinggal lama di sisi Mo Xie. Ia menjaga Cumu dan menghentikan api dari 13 neraka Inferno yang akan menimpa Cumu. Energi dari 13 neraka Inferno masih ada. Ketika sinar terakhir jatuh dari langit, seluruh gunung berguncang. Puncak yang megah mulai runtuh di bawah rentetan energi. Puncak gunung itu berdiri di antara barisan pegunungan sebagai salah satu gunung tertinggi. Namun, dari kejauhan, terlihat bahwa puncak setinggi beberapa ribu meter itu setengahnya tertutup api yang menghancurkan dunia. Api ini telah membakar setengah bagian atas gunung hingga runtuh, menyebabkan gemuruh keruntuhan. Runtuhnya gunung setinggi beberapa ribu meter, betapa mengejutkannya pemandangan ini. Pada saat ini, semua peserta yang menyimak channel novel Donghua dan tersebar di dunia yang membingungkan ini dapat melihat pemandangan yang menakutkan ini dari jauh. Mereka dapat dengan jelas merasakan tanah berguncang di bawah kaki mereka, dan mereka bahkan dapat merasakan suhu yang membakar yang berasal dari api di Cakrawala. Hati banyak orang menjadi hancur. Betapa mengerikannya pertempuran yang terjadi di puncak yang perkasa itu hingga seluruh puncak runtuh. Bab 472, 3 hewan peliharaan jiwa utama, dapat manfaat, bangkit dalam komando untuk menghadapi bahaya bagian 1. Ribuan meter di atas, gunung yang menjulang tinggi itu tidak lagi megah. Gunung itu runtuh ke dalam dari titik tengahnya. Batu-batu yang dilalap api jatuh dari atas, dan mendarat dengan keras di dasar gunung. Gambaran ini seperti letusan gunung berapi. Awan api yang mengepul, lava yang menyembur, dan batu-batu yang terus bergulir membakar hutan besar di kaki gunung. Seluruh proses berlangsung sangat lama. Di tengah hutan yang terbakar di bawah gunung, seorang wanita berdiri di tengah kobaran api dengan rambutnya yang acak-acakan menutupi bahunya. Pada saat ini, kerudung di wajahnya telah dilahap api. Wajahnya yang dingin benar-benar terbuka. Wajah ini sangat rumit, membuat siapapun akan terpikat hanya dengan sekali pandang. Namun, wajah yang sangat cantik ini memancarkan ekspresi dingin yang menakutkan di bawah cahaya api. Itu adalah hasil dari semua kemarahannya. Ada banyak luka bakar di tubuh majikan wanita itu. 3 jurus api tingkat 8 milik Cumu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuh dan jiwanya. Tidak jauh dari tuan wanita itu adalah ahli tersembunyi aliansi jiwa, Pan Zeng. Dia telah memanggil total 2 hewan peliharaan jiwa, salah satunya adalah binatang darah Raja Kelelawar. Namun, setelah teknik ini, Bad Monarch Blood Beast milik Pan Zeng langsung terbunuh oleh gabungan 3 teknik tipe api. Pangkat Raja kelas menengah tingkat tinggi tahap ke-9, ini adalah kekuatan yang hampir berada di puncak tingkat kedua, mampu menyapu bersih semua ahli. Binatang darah Raja Kelelawar ini juga merupakan hewan peliharaan jiwa terkuat Pan Zeng, hewan peliharaan jiwa yang telah ia curahkan darah, keringat, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi yang terdepan di generasinya. Awalnya dia ingin menggunakan hewan peliharaan jiwa ini dalam perjuangan tingkat kedua untuk mengungkapkan dirinya, dan bahkan mengalahkan orang yang pernah mengalahkannya di alam berikutnya. Namun, monster darah Raja Kelelawar miliknya tidak dapat menahan 3 kali 13 neraka. Ketika seluruh gunung runtuh, gunung itu dihancurkan oleh batu besar dan dengan cepat ditelan oleh api. Bukan itu, sebelum Pan Zeng sempat berduka atas binatang darah Raja Kelelawarnya, hewan peliharaan jiwanya yang lain diselimuti oleh 13 neraka inferno yang diciptakan Cumu.
menyebabkan jiwa dan tubuhnya menjadi abu. Kedua hewan peliharaan jiwa utama terbunuh seketika dengan satu teknik yang merupakan pukulan paling mematikan bagi Pan Zheng. Saat ini, dia terbaring, tubuhnya penuh luka bakar, di samping majikan wanita itu. Wajahnya bergetar karena luka di jiwanya dan juga amarahnya. Dari matanya yang hampir menyala-nyala, siapapun bisa merasakan bahwa amarahnya terhadap Chu Mu sedang memuncak. Pan Zheng mengalami luka pada dua hewan peliharaan jiwanya. Tidak jauh dari situ, Shen Yicheng juga tidak jauh lebih baik. Dia tidak memanggil hewan peliharaan jiwa apapun, jadi dia hampir tidak berpakaian dan kulitnya hangus, tampak seperti mumi yang terbakar. Namun, Shen Yicheng tidak mati. Dia terbaring lemah di tanah karena pahanya berada di bawah bongkahan batu besar. Dia mengerang kesakitan. Adapun wakil pemimpin pembunuh, dialah yang paling lemah di antara kelima orang itu, jadi ketika 13 neraka inferno runtuh, dia hancur berkeping-keping, termasuk semua hewan peliharaan jiwanya. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Satu-satunya yang tidak dalam kondisi buruk adalah pemuda misterius yang selalu berdiri di samping master wanita bertopeng. Pemuda bertopeng ini telah memasang pertahanan tipe air saat 13 neraka inferno runtuh untuk melindungi dirinya sendiri. Dan pemuda ini adalah salah satu yang paling beruntung karena dia juga berdiri di salah satu wilayah terlemah dari teknik tersebut. Tuan, pemuda misterius itu tidak memperdulikan teman-temannya yang terbakar parah, tetapi malah berdiri seperti sepotong lapisan es abadi di tengah kobaran api. Dia menunggu perintah dari tuan wanita bertopeng itu karena dia bisa merasakan amarah yang berkobar di dalam hatinya. Dada wanita itu sedikit bergetar. Chu Mu telah membuatnya benar-benar marah. Awalnya, karena orang lain, dia tidak ingin melawan Chu Mu, bahkan menyuruhnya keluar dari pertempuran alam untuk memberinya jalan hidup. Namun, yang tidak ia duga adalah orang ini berani sekali menyakitinya. Sekarang, ia tidak bisa menahan amarahnya, apapun yang terjadi. Bunuh semua hewan peliharaan jiwanya dan bawa dia ke hadapanku. Akhirnya, tuan wanita itu berbicara. Pada saat ini, wanita ini tidak lagi seperti orang yang tidak berjiwa, tetapi malah merasa seperti orang yang dirasuki roh jahat, bahkan menyebabkan pemuda misterius di belakangnya sedikit menggigil. Pemuda misterius itu tahu sifat menakutkan majikan wanita itu. Biasanya, dia tidak punya emosi, tidak punya perasaan, hanya mengikuti metode aneh untuk mencapai tujuannya. Namun, begitu seseorang membuatnya marah, maka orang itu akan menghadapi balas dendam yang paling mengerikan. Dia jelas tidak tanpa jiwa, jiwanya yang sebenarnya terlalu penuh dendam, jadi dia menyembunyikannya di balik tubuhnya yang sempurna. Tuan, jangan khawatir, aku, Ling He, ingin membunuh, dan dia tidak akan pernah hidup lebih lama dari waktu yang kuberikan padanya. Kata pemuda misterius yang menyebut dirinya Ling He. Putri istana mimpi buruk bersamanya. Dia telah menjadi mangsa gigitan mental beracunku dan tidak akan bertahan lama. Bawa semua pembunuhnya. Jika kalian tidak dapat membawa mereka kepadaku, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Tuan wanita itu selesai mengatakan itu dengan dingin dan berbalik untuk berjalan ke timur. Mengabaikan Pan Zheng dan Shen Yicheng yang terluka. Ling He mengangguk dan melirik Pan Zheng yang berwajah pucat, bertanya, apakah kamu masih bisa bergerak? Otot wajah Pan Zheng masih gemetar saat dia menjawab dengan amarah yang tertahan, tidak akan mati. Bangunkan Shen Yicheng, dia masih berguna. Aku akan membalas dendam untuk dua hewan peliharaan jiwamu yang telah jatuh. Kata Ling He. Pan Zheng tidak menyukai sikap Ling He, tetapi setelah mengingat bahwa dia kehilangan dua jiwa, ekspresi di wajahnya menjadi semakin buruk. Bahkan dalam kondisi penuh, dia tidak sekuat Ling He. Menurut perkiraannya tentang Ling He, dia sangat dekat dengan anggota terkuat aliansi jiwa Sitian. Sekarang setelah dia kehilangan dua hewan peliharaan jiwa utamanya, Pan Zheng tidak memiliki kualifikasi untuk menunjukkan ketidaksenangan di depan Ling He. Kekuatan mengerikan Ling He adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Pan Zheng yakin bahwa jika dia pergi, keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Di sisi timur pegunungan, dunia yang membingungkan, dalam geografi pegunungan dan lembah yang rumit. Putri Jinrou berbalik untuk melihat awan yang terbakar, dan riak-riak di hatinya perlahan mereda.
Dia menunggangi Towering Icers Demon Fox-nya dengan erat di belakang Cumu. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi melihat Cumu melarikan diri, dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu, alih-alih berlari ke sisi timur. Putri, Cumu, Jinro tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jurus api Cumu terlalu kuat. Putri Jinro yakin hampir tak ada seorang pun yang bisa bertahan melawannya. Di masa lalu, Putri Jinro telah membuat serangkaian perkiraan tentang Cumu, terutama setelah Cumu secara aneh mengalahkan Xia Guanghan, yang jauh lebih kuat darinya. Putri Jinro akhirnya memastikan bahwa Cumu memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dapat digunakan dengan mudah, setelah ia menyaksikan pertempuran antara keluarga besar Chu dan Cumu. Namun, Putri Jinro tidak akan mengira kekuatan tersembunyi itu menggabungkan 3 teknik tipe api untuk menciptakan kehancuran yang melampaui tingkatannya. Cumu, Putri Jinro memanggil lagi. Dia samar-samar merasakan keanehan dari Cumu. Akhirnya, Cumu berhenti untuk beristirahat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum duduk bersandar di sebuah batu. Saat itulah Putri Jinro akhirnya melihat wajah Cumu. Yang mengejutkannya adalah wajah Cumu sangat pucat. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan dia tampak kesakitan luar biasa. Cumu, kamu baik-baik saja. Putri Jinro dengan cepat mengeluarkan berbagai macam obat dari cincin spasialnya untuk mencoba membantu Cumu meringankan rasa sakitnya. Itu gigitan mental beracun. Apakah kamu punya obat yang bisa meredakan sakit mental? Cumu berkata kepada Putri Jinro dengan susah payah. Untuk memberikan serangan mematikan pada boneka wanita muda pembelot itu, Cumu telah membuang sebagian besar hewan peliharaan jiwanya untuk teknik tersebut. Tepat setelah teknik itu selesai, Cumu merasakan kengerian gigitan mental beracun itu. Itu adalah kekuatan yang menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya, dan kemudian menyebabkan kekacauan besar pada dunia mentalnya. Litua telah mengingatkan Cumu bahwa ia harus segera menyingkirkannya menggunakan ingatan jiwanya. Cumu tidak melakukan ini, jadi sekarang kekuatan gigitan mental beracun telah tertanam jauh di dalam jiwa Cumu, dan hanya dapat disembuhkan dengan benda-benda jiwa yang sangat khusus. Sepertinya aku tidak punya obat seperti itu. Putri Jinro menunjukkan kepanikan. Putri Jinro tahu seberapa hebat Cumu menahan rasa sakit. Melihat betapa sakitnya ekspresinya, Putri Jinro tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya gigitan mental beracun itu. Aku masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Ayo terus ke timur. Cumu tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan racun mental ini, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk pergi secepat mungkin. Kamu sebaiknya istirahat dulu, kata Putri Jinro dengan cemas. Mereka akan mengejar, kita tidak bisa tinggal lama, kata Cumu. Setelah berkata demikian, Cumu mulai merapal mantra selagi dia masih memiliki kekuatan jiwa untuk memanggil Zhan Ye di hadapannya. Mimpi buruk putih, Mo Xie, Zhan Ye. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Jika aku benar-benar pingsan, terserah kalian untuk melarikan diri dari situasi ini. Cumu tahu gigitan mental beracun itu dapat menyebabkannya kehilangan kesadaran kapan saja. Jadi dia harus membuat semua persiapan sebelum pikirannya benar-benar hancur. White Nightmare, Mo Xie, dan Zhan Ye adalah 3 hewan peliharaan jiwa utama Cumu. Sekarang bahaya sudah di depan mata, mereka tahu bahwa pertempuran yang lebih kejam bisa menunggu mereka, dan mereka harus memikul tanggung jawab untuk melindungi Cumu. Bab 473. 3 hewan peliharaan utama, mendapat manfaat dari bantuan dalam menghadapi krisis bagian 2. Di atas sana, Cumu menatap ke arah pegunungan di sebelah barat. Saat ini, dia bisa melihat beberapa sosok berpakaian hijau menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka mengejarnya dari jauh. Pihak berwenang kompetisi tidak akan muncul sampai hari ke-16, tetapi baru 5 hari berlalu. Dia masih perlu menunggu 10 hari lagi sebelum dia dapat dianggap telah memenangkan pertarungan antara dirinya dan boneka wanita muda pembelot ini. Jelas, terlepas apakah itu Cumu atau Putri Jinro, boneka wanita muda pembelot itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia telah mengirim semua pembunuh berpakaian hijau. Cumu tidak tinggal lama di tempatnya. Dia harus memanfaatkan waktu saat dia masih sadar untuk menjauh sejauh mungkin dari para pembunuh ini. Kalau tidak,
Saat dia pingsan, Putri Jinrou, yang tidak ahli di alam liar, akan dengan mudah ditangkap oleh para pembunuh ini. Babak utama alam ketujuh adalah lintas alam, dan ini benar-benar babak termudah bagi Cumu. Selama dia tidak melancarkan serangan pada hewan peliharaan jiwa liar itu, Cumu bahkan akan mampu melintasi dunia membingungkan tingkat ke-9 tanpa halangan. Putri Jinrou mengikuti Cumu dari belakang. Dia memperhatikan setiap gerakan kecil Cumu dengan saksama, berharap bisa belajar sesuatu tentang cara agar tidak meninggalkan jejak. Putri Jinrou memang cerdas, dan penjelasan singkat dari Cumu membuatnya cepat menguasai beberapa kemampuan dasar. Setidaknya para pembunuh harus menggunakan sedikit otak mereka untuk menemukan jejaknya. Setelah 2 hari, reaksi mental Cumu menyebabkan wajahnya semakin pucat. Tidak lama kemudian, dia benar-benar pingsan. Sebenarnya, orang normal akan langsung mensubscribe channel Novel Donghua dan pingsan setelah kekuatan jiwanya habis. Namun, Cumu mengandalkan tekadnya untuk bertahan selama 2 hari penuh. Putri, pasti ada sistem gua yang cukup rumit di pegunungan di depan. Masuklah ke gunung terlebih dahulu, dan temukan pintu masuk gua. Tunggu aku di sana. Cumu menunjuk ke gunung yang sangat besar itu sambil berbicara. Cumu telah mempelajari sedikit topografinya, dan hanya dengan melihat bentuk gunung dan vegetasinya, ia dapat menentukan sifat gunung tersebut. Gunung yang sangat besar itu termasuk dalam golongan gunung yang kosong di bagian dalamnya, jadi pasti ada sistem gua yang rumit dan kusut di dalamnya. Terlepas dari apakah itu gua atau pintu masuknya, setidaknya gua ini akan menjadi tempat yang optimal untuk mengulur waktu. Gunung besar itu benar-benar besar dan tampak seperti beberapa pegunungan yang disatukan. Bahkan jika semua pembunuh menggabungkan kekuatan mereka, akan sangat sulit untuk mengguncang dan membuat seluruh gunung besar itu bergetar. Oleh karena itu, Cumu tidak perlu khawatir bahwa dia akan terkubur oleh gunung itu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kondisi tubuhmu saat ini sangat buruk. Putri Jinrou sedikit gelisah saat melihat Cumu. Wajahnya pucat dan tidak ada satupun pembuluh darah yang terlihat. Dia tampak sedikit menakutkan. Orang di sebelah wanita bercadar itu sudah menyusul. Kecepatannya sangat cepat. Jika kita memasuki gua seperti ini, dia pasti akan menyusul, dan kita akan berada dalam masalah besar. Aku akan menuntunnya berputar-putar, kata Cumu. Jangan lakukan itu. Orang itu adalah yang terkuat di kelas 2, Ling He. Bahkan jika kekuatannya berada di kelas 1, hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya, kata Putri Jinrou dengan tergesa-gesa. Ahli tingkat 1, Cumu terkejut. Tidak heran orang ini bisa langsung mengejar serangan 13 neraka. Kekuatan Ling He ini jauh lebih kuat dari Pan Zheng. Rentang usianya berada di kelas 2, tetapi kekuatannya mampu menyamai para ahli kelas 1. Yang disebut terkuat di permukaan kelas 2 bahkan tidak dapat mengalahkan salah satu hewan peliharaan jiwanya. Bahkan ada beberapa ahli tersembunyi yang menjadi lawannya. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat melawannya adalah yang terkuat dari aliansi jiwa, Si Tian. Kata Putri Jinrou. Hati Cumu hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang menakutkan seperti itu akan ada di samping boneka wanita muda pembelot itu. Tidak heran setelah menderita 13 neraka inferno, dia masih bisa mengingat raja fase ke-9-nya, yang berada di ambang kematian, dari kobaran api yang sangat besar. Kemampuan penghancur neraka 13 inferno sangat kuat. Dalam pertarungan sebelumnya, ada total 5 soul pad, 2 milik Pan Zheng, 1 milik Ling He, dan 2 milik asisten pemimpin. Di antara mereka, asisten pemimpin dan soul pad-nya hancur total, dan 2 soul pad milik Pan Zheng langsung terbunuh. Hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Ling He terluka parah. Namun orang ini dengan kekuatan yang tak terukur mampu memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya tepat sebelum hewan itu terbakar habis hingga mati. Lebih jauh lagi, kekuatan boneka wanita muda pembelot itu agak mengejutkan. Cumu telah menggunakan 13 neraka inferno terhadapnya, tetapi saat neraka inferno itu turun, dia dengan jelas melihatnya menggunakan semacam pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri dan juga Ling He di sampingnya. Jika aku telah mempelajari 13 neraka inferno, mereka tidak akan semudah itu dilepaskan, kata Cumu dalam hati. Cumu telah menggunakan 13 neraka inferno menggunakan Chong Mei untuk menirunya.
Namun, hal ini menurunkan kekuatan teknik tersebut menjadi hanya 40%, menyebabkan efeknya sangat berkurang. Jika Cumu telah mempelajari teknik tipe api tingkat 8 yang sebenarnya, 13 neraka inferno, dia pasti akan mampu menciptakan teknik yang mendekati tingkat ke-10 dalam hal kekuatan penghancur. Dengan cara ini, terlepas apakah itu wanita muda pembelot atau Ling He, keduanya akan terluka parah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Ling He seharusnya hanya menderita luka jiwa, dan tidak dapat menggunakan teknik jiwa. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memanggil 2 atau 3 hewan peliharaan utama. Kekuatan hewan peliharaan utamanya lebih kuat dari Pan Zheng, kata Putri Jinrou. Dia tidak ingin Cumu mengambil risiko ini, lagi pula, Ling He adalah ahli tingkat 2 yang sangat ditakuti oleh Putri Jinrou. Dia tidak bisa menghentikanku. Cepat pergi, kau harus menyingkirkan jejakmu di jalan, kata Cumu kepada Putri Jinrou. Kalau begitu, aku akan meminta Bing Ying mengikutimu. Putri Jinrou masih merasa gelisah saat berbicara. Tidak perlu, jaga dirimu baik-baik. Cumu melambaikan tangannya. Setelah berbicara, dia melompat ke punggung Mo Xie dan kembali ke lokasi lembah tinggi sebelumnya. Mimpi buruk putih terbang di tanah. Tubuhnya yang berwarna putih dan tenang seperti api iblis mengikuti di samping Mo Xie. Kecepatan Zhan Ye agak lambat, dan berlari di belakang Mo Xie. Kehancuran mental menyebabkan pikiran Cumu semakin dipaksakan. Cumu tahu bahwa untuk melepaskan diri dari kejaran Ling He, ia harus tetap tenang. Jika tidak, akan sia-sia melepaskan diri dari orang terkuat kelas 2. Ketika Cumu tiba di lembah tinggi, ia segera menemukan lokasi lembah rendah. Seekor hewan peliharaan roh iblis yang membawa petir melesat secepat kilat di sana. Orang ini adalah Ling He. Cumu tidak pernah menyangka dia akan mengikutinya dari dekat. Melihat iblis petir itu, Cumu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara. Ling He sedang menunggangi hewan peliharaan jiwa tingkat raja yang mendekati tahap ke-10. Kecepatan ini beberapa tingkat lebih cepat daripada kecepatan penuh Mo Xie. Fase ke-9 tahap ke-9, Raja kelas menengah, Raja Monyet Petir. Raja Monyet Petir, dunia iblis, tipe iblis, spesies monyet, subspesies Raja Monyet Petir, pangkat raja. Raja Monyet Petir menyerupai macan kumbang hitam. Ia memiliki 4 anggota tubuh yang kuat dan kokoh dan tubuhnya dipenuhi dengan beberapa jejak petir ungu. Saat ia berlari, jejak petir ini berubah menjadi petir ungu dan tampak seperti sambaran petir yang menyambar setiap saat. White Nightmare, serang dia. Cumu memberi perintah pada White Nightmare. Malam belum tiba, jadi kekuatan bertarung Mo Xie 2 tingkat di bawah Raja Monyet Petir. Hanya mimpi buruk putih yang bisa menghadapinya. White Nightmare adalah raja kelas atas. Fase, tahap, dan pangkatnya identik dengan Lightning Monkey King. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan Lightning Monkey King dengan tipe dan kemampuan tipe gelapnya yang lain. Tubuh White Nightmare melayang di atas lembah rendah dan 9 api iblis dunia bawah mulai membakar seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi 9 api iblis dunia bawah. Ketika api iblis itu terbakar hingga mencapai titik terpanasnya, White Nightmare mengeluarkan teriakan iblis dan tubuhnya tiba-tiba menukik turun dari atas. Seketika, api iblis berwarna putih meledak bersama udara dan mulai menyemburkan api panas yang membakar bintang. Huhuhuhu. Mimpi buruk putih bagaikan meteor yang bersiul ke bawah. Ling He, di lembah bawah, segera melihat mimpi buruk putih. Dia tidak melantunkan mantra, sebaliknya segera memerintahkan Raja Monyet Petir untuk melancarkan teknik mengelak. Dao. Raja Monyet Petir bergerak secepat kilat, dan anehnya berubah menjadi sambaran petir di lembah bawah. Ketika energi dahsyat dan dahsyat dari mimpi buruk putih mendarat, ia dengan gesit menghindari jangkauan serangan api iblis. Hong. Serangan White Nightmare terdiri dari kekuatan dan api iblis. Setelah tubuhnya menghantam lembah bawah, seluruh lembah bawah mulai berguncang hebat. 9 api iblis dunia bawah berkembang menjadi gelombang api yang mengejutkan yang menyapu ke arah Raja Monyet Petir yang bersembunyi jauh. Raja Monyet Petir tidak berani maju dan segera melompat mundur, menghindari api iblis yang menelannya. Hanya saja,
dinginnya api iblis masih menusuk jiwa Raja Monyet Petir. Sungguh mimpi buruk putih yang tirani. Wajah Ling He berubah serius. Kekuatan bertarung White Nightmare lebih tinggi dari fase, tahap yang setara dan peringkat Soul Path berdasarkan level. Jika mereka bertarung secara langsung, Lightning Monkey King mungkin bukan lawan White Nightmare yang merupakan raja kelas atas. Ling He menyapukan pandangannya ke seluruh lembah tinggi, dan segera melihat wajah pucat Cumu. Ling He tentu saja tidak bisa mengandalkan Raja Monyet Petir untuk melawan mimpi buruk putih milik Cumu. Dengan segera, ia melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan utamanya yang lain. Aura binatang buas yang sangat besar mulai menyebar keluar dari Ling He. Di atas pola hewan peliharaan jiwa yang besar, makhluk yang ditutupi dari kepala hingga kaki dengan baju zirah fajar muncul dengan cepat. Pancaran dari matanya yang bercahaya seperti matahari berwarna-warni. Cahaya yang menyilaukan melesat ke segala arah dan cahaya yang menyilaukan serta menakjubkan itu sangat merusak pikiran Cumu. Cahaya itu hampir membuatnya pingsan, tetapi dia menggigit lidahnya dengan keras untuk mencegahnya. Pandangannya tertuju pada pola hewan peliharaan jiwa yang bersinar. Dari auranya, Cumu menyadari bahwa Ling He telah memanggil hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat. Badak matahari bersemangat fase ke-10. Akhirnya, Cumu dapat melihat dengan jelas hewan peliharaan jiwa ini. Cumu sangat terkejut karena Ling He telah memanggil seorang raja tingkat ke-10. Tepatnya seorang raja tingkat menengah tingkat ke-10. Perbedaan antara tahap ke-9 dan tahap ke-10 adalah 2 level. Ini adalah hewan peliharaan jiwa yang bahkan lebih menakutkan daripada raja kelas atas White Nightmare. Bab 474. 3 hewan peliharaan utama, mendapat manfaat dari bantuan dalam menghadapi krisis bagian 3. Cumu telah mendengar peringatan dari Litua sebelumnya bahwa sebagian besar waktu, hewan peliharaan jiwa tingkat raja fase ke-10 akan muncul di tingkat pertama. Hampir tidak mungkin bagi hewan peliharaan jiwa itu muncul di tingkat kedua. Namun, sekarang Ling He telah memanggil raja kelas menengah fase ke-10 Arden Sun Rhinoceros. Tidak heran dia memiliki kekuatan untuk bersaing di kelas 1. Raja fase ke-10 ini akan mampu menghancurkan beberapa ahli biasa di kelas 1. Mo Xie, Cumu segera memberi perintah pada Mo Xie, menyuruhnya bertarung melawan Raja Monyet Petir. Mo Xie berada di tahap kedua fase ke-9, dan 8 tahap lebih rendah dari Raja Monyet Petir. Efek nyala api kerajaan ganda mungkin mampu menutupi 3 tahap, tetapi masih ada perbedaan 5 tahap. Kekuatan jiwa Cumu saat ini hampir nol, dan dia tidak dapat menggunakan teknik jiwa apapun untuk meningkatkan kekuatan bertarung Mo Xie. Dia hanya dapat mengandalkan pengalaman bertarung dan bakat Mo Xie untuk melawan Raja Monyet Petir. Kekuatan petir Raja Monyet Petir juga tidak lemah. Setiap kali ia mengayunkan cakarnya, ia akan membawa efek petir yang kuat yang dapat melumpuhkan anggota tubuh hewan peliharaan jiwa. Ada banyak kali setelah menerima serangannya, hewan peliharaan jiwa akan tumbuh lebih lambat dan lebih lambat sebelum akhirnya tidak dapat bergerak. Cumu tidak menyuruh Mo Xie terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Lagi pula, Mo Xie 5 tingkat lebih rendah dari Raja Monyet Petir, yang hampir 2 tingkat. Jika mereka bertarung langsung, Mo Xie akan cepat kalah. Hewan peliharaan jiwa terkuat milik Cumu saat ini, White Nightmare, tengah bertarung melawan Arden Sun Rhinoceros yang serangannya sangat dahsyat. Selain itu, selama ada sinar matahari, hewan peliharaan jiwa ini mampu melangkah di udara sesuka hatinya. Dengan demikian, keunggulan White Nightmare dalam terbang tidak terlihat sama sekali. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Mo Xie dan White Nightmare milik Cumu sama-sama berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena Cumu berpengalaman melawan mereka yang lebih kuat darinya dan terbiasa menggunakan Soul Path miliknya untuk melawan lawan yang lebih kuat, Cumu mungkin sudah kalah dengan perbedaan kekuatan yang begitu jelas. Mo Xie, White Nightmare, kita berangkat. Cumu dengan tegas memilih mundur. Cumu datang ke sini bukan untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Ling He, tetapi untuk menunda orang ini dan tidak membiarkannya mengikutinya dari dekat. Sekarang situasinya tidak menguntungkan, Cumu tentu saja tidak akan membiarkan hewan peliharaan jiwanya terus bertarung. Kekuatan Mo Xie lebih rendah dari Raja Monyet Petir. Namun,
dengan mengandalkan kemampuan melarikan diri yang kuat dari 9 ekor kebingungannya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari pertempuran. Pergerakan White Nightmare secara alamiah aneh. Meskipun kekuatan Arden Sun Rhinoceros lebih kuat dari White Nightmare satu tingkat, kecepatannya jauh dari White Nightmare. Setelah White Nightmare menggunakan Devil Phantom, ia dengan cepat berhasil melarikan diri dari medan perang. Kau tidak akan bisa lolos. Ling He sudah menduga Cumu punya niat ini. Dia melafalkan mantra lain, karena dia jelas akan memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Selain itu mungkin akan menjadi hewan peliharaan jiwa dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Raja Monyet Petir. Ho ho ho. Saat Ling He melantunkan mantra, Zhan Ye yang tetap berada di tempat di lembah tinggi itu mengeluarkan suara gemuruh. Seketika, sinar kematian hitam melesat turun, dan secara akurat meledakkan dinding batu yang terjal itu. Beng! Energi sinar penghancur itu meledak, dan dinding batu yang tinggi itu mulai berguncang hebat. Dari atas, batu-batu mulai berjatuhan. Mo Xie dan White Nightmare telah melompat ke tempat yang tinggi. Ketika batu-batu besar mulai berjatuhan, White Nightmare menggunakan Displacement Spectre untuk segera muncul lebih tinggi lagi, sekarang melayang di depan Cumu. Mo Xie mengandalkan keterampilan tangkasnya untuk berlari lebih tinggi, menggunakan bebatuan yang berjatuhan sebagai platform lompat saat dia bergerak dengan lancar dari satu batu ke batu lainnya. Raja Monyet Petir sebenarnya sudah sangat dekat, jadi ketika Mo Xie melompat ke arah lembah tinggi, ia berubah menjadi petir yang mengejarnya. Namun, kemampuan menghindar Raja Monyet Petir sedikit lebih rendah dari Mo Xie. Ketika mencapai titik tengah, ia terhantam oleh batu besar yang bergerak cepat, dan jatuh dengan keras dari ketinggian 100 meter ke dasar. Menghadapi batu-batu tak terhitung banyaknya yang berjatuhan dari atas, Ling He tetap tidak menghentikan mantranya, dan dia terus melantunkan mantra di tempat. Tepat saat bongkahan batu hendak menghantamnya, badak matahari berapi-api yang ada di sebelahnya bergetar dan seketika semua batu yang berjatuhan itu hancur berkeping-keping. Pola hewan peliharaan jiwa perlahan muncul di samping Ling He saat aura hewan peliharaan jiwa lain yang sangat besar muncul dari pola tersebut. Jika Cumu masih di sana, dia pasti bisa merasakan bahwa hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Ling He memiliki aura yang bahkan sedikit lebih kuat daripada badak matahari berapi-api. Batu-batu yang berjatuhan terus berlanjut selama beberapa waktu. Ketika Cumu melewati tempat ini sebelumnya, dia menyadari bahwa ini adalah lokasi yang cukup bagus. Jadi, meskipun Ling He telah bersiap, pemahamannya tentang topografinya masih kurang. Dia dihentikan oleh Cumu yang berhasil melarikan diri. Namun, Ling He tidak khawatir. Setelah memanggil hewan peliharaan ketiganya, ia terus mengejar ke arah timur. Ia yakin bahwa Cumu sengaja berhenti di sini untuk menghalanginya demi memenuhi suatu tujuan. Selama ia mencari dengan saksama, Cumu dan Putri Jinrou tidak akan bisa melarikan diri. Cumu sengaja berlari berputar-putar beberapa kali untuk membingungkan Ling He sebelum kembali ke lokasi di mana ia dan Putri Jinrou berpisah. Meskipun Putri Jinrou telah mempelajari beberapa teknik agar tidak meninggalkan jejak saat ia bergerak, bagi Cumu, seorang pelatih hewan peliharaan yang memiliki banyak pengalaman di alam liar, tidak ada gunanya melakukan hal itu. Cumu hanya perlu sedikit lebih memperhatikan, dan akan dapat mengejar tempat yang dituju Putri Jinrou. Cumu terus berjalan di sepanjang jalan yang dilalui Putri Jinrou dan menghapus semua jejak kakinya yang tertinggal. Pada saat yang sama, ia meninggalkan banyak tanda di setiap cabang jalan yang mengarah ke arah yang berbeda. Ini akan menggagalkan pengejaran Ling He dan para pembunuh lainnya lagi. Setelah melakukan ini, Cumu merasa sangat lelah. Pikirannya telah mencapai batasnya. White Nightmare, Mo Xie, Zhan Ye, sisanya terserah kalian. Cumu tahu pikirannya telah mencapai batasnya dan sekali lagi mendesak tiga hewan peliharaan utamanya. Mo Xie menjulurkan lidahnya dan menjilati punggung tangan Cumu. Tangan Cumu sudah pucat pasi, dan urat-urat hijaunya terlihat. Kelihatannya sangat menakutkan. Cumu menggaruk telinga Mo Xie yang lembut dan berkata dengan nada lemah, musuh adalah hewan peliharaan jiwa pertamaku dan dia menandatangani perjanjian jiwa denganku sebelum kalian. Namun, dia membelot dan bukan lagi hewan peliharaan jiwaku, dia juga bukan kawanmu.
Dia adalah musuh terbesarku. Aku tidak boleh kalah, kali ini atau di pertempuran alam. Kalian harus membantuku untuk terus berjuang. Apakah kalian mengerti? White Knight Mare, Mo Xie, dan Zhan Ye semuanya menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. Tiga hewan peliharaan utama Cumu telah mengikuti Cumu sejak lama, dan jiwa mereka terhubung dengan Cumu. Saat ini, mereka dapat merasakan keinginan kuat untuk bertarung di dalam hatinya. Itu seperti kehormatan mereka sendiri yang dimiliki oleh hewan peliharaan jiwa. Cumu memiliki kehormatannya sendiri dan mereka mengerti bahwa pertarungan ini mewakili kehormatannya. Mereka benar-benar harus menyimak channel novel Donghua dan menghadapinya dengan kekuatan penuh mereka. Bab 475. Kelabang berkaki seribu, gua seperti labirin. Mo Xie menundukkan kepalanya. Zhan Ye dan White Knight Mare mengikutinya dengan erat. Mo Xie memahami teknik mengejar Cumu. Meskipun Cumu di punggungnya sudah sangat terluka mentalnya dan tidak bisa berbuat banyak. Mo Xie masih bisa menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun dengan Cumu untuk menemukan tempat di mana Putri Jinrou bersembunyi. Putri Jinrou berhenti di dekat gua. Tak lama kemudian, dia mendengar suara lembah runtuh dan tahu bahwa Cumu mungkin telah bertemu Ling He. Kekuatan Ling He mungkin yang paling tersembunyi dari semua tingkat kedua. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan pemuda yang mencapai puncak generasinya ini. Jika Cumu masih dalam kondisi lengkap, maka Putri Jinrou yakin bahwa Cumu dapat tetap aman dan melarikan diri dari Ling He menggunakan keterampilan pelatihan alam liarnya. Namun, Cumu telah menderita gigitan mental beracun yang sangat kuat, jadi Putri Jinrou takut Cumu akan pingsan di tengah jalan. Sao Sao Su. Langkah kaki ringan datang dari arah yang tidak jauh. Dengan segera, Putri Jinrou melihat Mo Xie menggendong Cumu. Di samping Mo Xie ada White Knight Mare dan Zhan Ye. Cumu duduk agak lemas di punggung Mo Xie, tampak sangat aneh. Putri Jinrou bergegas maju, tetapi ketika mendekat, dia mendapati Cumu sudah pingsan dan sedikit kejang. Cumu, Putri Jinrou mencoba membangunkan Cumu. Kesadaran Cumu benar-benar kabur. Agar tidak diikuti oleh wanita muda pembelot itu, dia tetap terjaga selama 2 hari penuh. 2 hari ini adalah batas kekuatan mentalnya. Sekarang, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat dibangunkan, tidak peduli seberapa sering Putri Jinrou memanggilnya. Putri kecil, pikirannya terluka parah dan butuh waktu berhari-hari sebelum dia bisa pulih. Sebelum dia pulih, kamu harus memastikan keselamatannya. Li Tua melompat maju dan berkata kepada Putri Jinrou. Putri Jinrou tampak terkejut saat melihat hewan peliharaan setengah manusia setengah jiwa yang bisa berbicara itu muncul entah dari mana. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan berkata, apakah kamu rakun yang bisa berbicara dari legenda? Li Tua mendengar deskripsi Putri Jinrou tentangnya dan merasa sedikit malu. Aku tidak mau repot-repot menjelaskan kepada seorang gadis kecil yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Jangan bicara lagi, sembunyi saja di dalam gua. Hidung Ling He itu seperti hidung anjing. Dia tidak akan butuh waktu lama untuk mengejarnya. Kemampuan bersembunyimu terbatas, jadi kita perlu menggunakan gua yang rumit ini untuk menyingkirkannya, kata Li Tua. Putri Jinrou mengangguk tanpa bertanya lagi. Melompat ke punggung Towering Ice Curse Demon Fox miliknya, dia berjalan semakin dalam ke dalam gua yang gelap gulita. Mo Xie juga tahu bahwa Cumu membutuhkan perlindungan Putri Jinrou, jadi dia mengikutinya dengan ketat, berharap dia bisa menyelamatkan Cumu dari bahaya kali ini. Selama Cumu terbangun, baik Ling He maupun para pembunuh tidak akan bisa menangkap Cumu yang berpengalaman. Li Tua, mengapa Cumu terlihat aneh, seolah-olah dia mengenal wanita bercadar itu. Setelah memasuki bagian dalam gua, Putri Jinrou tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Li Tua. Dia merasakan keanehan dari Cumu, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Putri Jinrou merasa bahwa Cumu bersedia bertarung sampai akhir melawannya. Aku tidak bisa mengatakan ini secara acak, kan? Li Tua tampaknya jelas tidak bisa menyimpan rahasia. Aku tahu rahasianya yang lebih besar, jadi apalagi yang tidak bisa dikatakan. Rahasia terbesar Putri Jinrou tentu saja adalah fakta bahwa Mo Xie dapat terus bermutasi.
Putri Jinrou selalu menyimpan rahasia ini untuk Cumu. Dia merasa jika dia membocorkannya, dia pasti akan memulai sensasi yang akan mengejutkan semua golongan, menyebabkan Cumu benar-benar menjadi anggota yang terdepan dalam segala hal. Tidakkah kau tahu bahwa dia kehilangan jiwa? Itu ada hubungannya dengan jiwanya yang hilang. Hanya itu yang bisa kukatakan, dan itu sudah terlalu banyak, kata Li Tua. Putri Jinrou sedikit tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini berhubungan dengan hewan peliharaan jiwa pertama Cumu. Jika ini berhubungan dengan kehormatan jiwa pertamanya, maka penampilan Cumu hari ini dapat dimengerti. Cumu bukanlah tipe orang yang takut, dia selalu membara dengan keyakinan yang dia gunakan untuk memperkuat pertempurannya, seorang pria dengan tekad yang kuat. Di luar gunung yang besar itu, sosok-sosok hijau yang tak terhitung jumlahnya menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka saat mereka dengan cepat muncul dan berkumpul di depan gua tempat Putri Jinrou dimasuki. Dari semua pembunuh berpakaian hijau, Ling He berdiri dengan dingin di sana, tatapannya menyapu semua pembunuh dan hewan peliharaan jiwa mereka. Ling He berdiri di atas Raja Fase ke-10-nya, badak matahari berapi-api dan berkata, kedua orang ini ada di dalam gua. Dia pasti ingin menghindari pengejaran kita melalui penggunaan sistem gua yang rumit. Bos Ling, lingkungan gua adalah salah satu lingkungan terbaik untuk pembunuhan. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini. Pembunuh berpakaian biru itu berkata dengan mantap. Kita akan berpencar dan menggeledah gua ini secara menyeluruh. Dimanapun mereka bersembunyi, aku bisa menemukan mereka, kata pemimpin pembunuh lainnya. Sudut mulut Ling He terangkat perlahan, berpisah. Itu tidak perlu. Putri kecil istana mimpi buruk tidak selemah itu. Para pembunuhmu mungkin bukan tandingannya dan bisa dengan mudah ditembus satu persatu. Sekarang, lakukan apa yang kukatakan. Kalian berdua pemimpin masing-masing membentuk tim dan mengikutiku ke dalam gua. Raja monyet petirku dapat menemukan bau mereka. Yang harus kalian lakukan adalah ketika aku menemukan mereka, kalian semua akan mensubscribe channel Novel Donghua dan menutup semua kemungkinan rute pelarian. Kedua pemimpin pembunuh saling memandang dan mengangguk, mulai membagi para pembunuh menjadi dua tim. Sekarang semua ikuti aku, semoga kalian tidak terlalu lambat, kata Ling He. Bos Ling, jangan khawatir, kekuatan hewan peliharaan jiwa kami tidak sebanding denganmu, tetapi saat mengejar, kami pasti tidak akan tertinggal. Kedua pemimpin pembunuh itu berkata bersamaan. Bagus, aku akan menemukannya dalam sehari. Senyum muncul di wajah Ling He. Alasan mengapa Ling He dapat terus mengikuti Cumu bukanlah karena Ling He juga memiliki pelatihan alam liar yang luar biasa. Tetapi karena ia memiliki Raja Monyet Petir yang dapat mengejar dari jarak ribuan mil. Selama ia memilikinya, Cumu dan Putri Jinrou tidak akan dapat melarikan diri. Gua di bawah gunung besar itu bisa digambarkan sangat rumit. Terowongan batu yang tak terhitung jumlahnya membentang keluar ke lokasi yang tidak diketahui, dengan gua batu yang benar-benar berongga dan sungai bawah tanah yang bahkan lebih tidak menentu. Menciptakan labirin bawah tanah yang rumit. Kelompok gua khusus ini juga memiliki banyak hewan peliharaan jiwa yang menyukai habitat gelap dan tertutup, bertindak sebagai sarang hewan peliharaan jiwa yang besar. Ketika Putri Jinrou memasuki sarang hewan peliharaan jiwa yang rumit ini, ia terus-menerus dihalangi oleh hewan peliharaan jiwa. Ia tidak dapat menghindari membuat hewan peliharaan jiwa marah selama perjalanan seperti yang dilakukan Cumu, yang mengakibatkan ia bahkan dikepung beberapa kali. Di dalam gua tersebut sebagian besar terdapat hewan peliharaan berjiwa serangga, dan pada tingkat tertentu semuanya berjiwa gelap. Putri muda, sebaiknya kau ganti jalur. Jalur lurus di depan ini jelas merupakan koloni hewan peliharaan berjenis serangga yang jumlahnya ribuan. Berdasarkan pengalamanku, kemungkinan besar itu adalah gua kelabang berkaki 1000. Jika kau masuk ke sana, bahkan jika semua hewan peliharaan berjenis jiwamu adalah fase ke-10, kau mungkin tidak akan selamat. Lalu ke arah mana aku harus berjalan? Aku tidak bisa berbalik, para pembunuh dan Ling He tidak jauh dariku. Putri Jinrou tidak bisa memutuskan. Biarkan rubah es kecilmu membekukan lapisan batu di atas dan menggalinya jika kau memiliki hewan peliharaan berjiwa batu. Di atasmu ada terowongan gua lain, yang membuatmu berada di atas lipan setinggi 1000 kaki, dan kemudian kau bisa menyeberanginya.
Kata Li Tua. Aku juga bisa mencoba menggunakan kelabang berkaki 1000 ini untuk menghadapi para pembunuh. Kata Putri Jinrou. Lupakan saja pikiran itu. Kau tidak cukup mengenal kelompok hewan peliharaan berjiwa liar, yang berarti kau tidak akan mampu menangani mereka. Satu kesalahan langkah saja, kau akan bunuh diri dalam prosesnya. Cara yang paling aman adalah dengan pergi ke atas gua. Kata Li Tua. Putri Jinrou tidak berusaha menahan diri. Dia memerintahkan rubah iblis kutukan Towering Ice untuk membekukan lapisan batu di atas dan kemudian membiarkan hewan peliharaan jiwa yang kuat menghancurkan batu-batu itu. Li Tua memperhatikan air menetes dari atas, jadi ia menyimpulkan bahwa pasti masih ada gua lain di atas. Benar saja, seperti yang diprediksikan, lapisan cekungan besar terbuka sekitar 10 meter ke atas dan berkelok-kelok menuju ke gunung. Putri Jinrou tidak tahu kemana terowongan ini mengarah, tapi dia membawa hewan peliharaan jiwanya dan 3 hewan peliharaan jiwa Cumu ke lapisan baru ini. Kelabang 1000 kaki dapat bergerak di antara lapisan batu dengan mudah. Ketika Putri Jinrou naik, dia segera menemukan tanda-tanda kelabang 1000 kaki telah bergerak ke sini, menyebabkan batu-batu dipenuhi bekas. Putri, berhati-hatilah. Kelabang setinggi 1000 kaki ini telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya berada dalam fase yang tinggi. Jika tidak sengaja dikepung, itu akan menjadi akhir bagi kita. Li Tua secara khusus mengingatkan Putri Jinrou. Ketika Putri Jinrou melihat bekas-bekas pendakian ini, dia sudah merasa gelisah. Lagi pula, di dekat gua ini ada ribuan kelabang yang ganas. Jika Cumu ada di sini, dia memang bisa menggunakan kelabang 1000 kaki ini untuk menyingkirkan para pengejar, kata Li Tua. Putri Jinrou melirik Cumu di punggung Mo Xie lagi. Sudah setengah hari sejak mereka memasuki gua, namun Cumu belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Putri Jinrou tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.